Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi jemain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bersama saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, kuat melaksanakan ibadah ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadanlah Al-Qur'an itu diturunkan. Dia sebagai petunjuk dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Dan dia sebagai furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Berangkat dari ayat ini, maka judul kultum kita adalah 5 kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Di bulan Ramadan kita terbiasa mendengarkan Al-Quran dibacakan, apakah dalam tadarus, setelah tarawih, atau di subuh. Dan kita juga sebagai muslim secara pribadi kewajibannya adalah membaca Al-Quran. Rasul menyatakan seorang muslim yang membaca Al-Quran itu seperti buah turjah. Buah turjah itu adalah buah limau yang rasanya nikmat dan aromanya semerbak. Sedangkan seorang muslim yang tidak mau membaca Al-Quran seperti buah tamar yang rasanya sedap, lezat, tapi tidak berbau, tidak ada aromanya. Nah, Rasul menyatakan membaca Al-Quran itu berpahala walaupun terbata-bata, walaupun tidak mengerti artinya. 1 huruf 10 pahala. Kata Rasul, alif lam mim itu 3 huruf, berarti 30 pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Itu di luar bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan tentu lebih besar pahalanya yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga usahakanlah setiap waktu itu, setiap hari, jangan sampai tidak ada kita isi dengan membaca Al-Quran. Sehingga bisa ditargetkan, apalagi di Ramadan, 1 hari targetkan 1 juz. Sehingga begitu Ramadan berakhir, khatam 1 Al-Quran. Di luar Ramadan mungkin ya 1 lembar atau sekian lembar. Intinya jangan sampai kita keluar dari rumah itu, dari rumah kita menuju tempat kerja atau tempat lain sebelum membaca Al-Quran. Ada waktu-waktu yang pantas untuk baca Al-Quran. Di antaranya sesudah maghrib sampai isya, atau setelah subuh, atau di mana kita sempat. Yang penting setiap hari ada waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ini kewajiban pertama, yaitu at-tilawah, membaca Al-Quran. Yang kedua, al-hifzu, dihafal. Nah, kewajiban kita yang kedua itu menghafal Al-Quran. Ayat-ayat pendek saja, apalagi kita menjadi imam. Nah, walaupun kita tidak menjadi imam, maka ayat-ayat pendek bisa dihafal. Sehingga begitu terdesak jadi imam, kita ada bahan ya untuk memimpin sholat sebagai imam. Maka membaca Al-Quran, kemudian juga menghafal Al-Quran juga dianjurkan. Sehingga orang yang membaca Al-Quran dilanjutkan dengan menghafal Al-Quran, dia mendapat 2 kebaikan, mendapat 2 pahala. Alhamdulillah kita saksikan di masyarakat kita hari ini
banyak berdiri pondok-pondok tahfiz dalam rangka memotivasi dan menampung juga putra-putri kita yang ingin untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini Al-Quran itu mudah dihafal dan juga mudah dipahami bagi yang mampu dan mau. Nah, menghafal Al-Quran ditargetkan juga di bulan Ramadan ini, walaupun tidak banyak, 1 ayat sehari atau ayat-ayat pendek, 1 surat sehari. Jelas ada aktivitas kita untuk menghafal Al-Quran. Di dunia ini tidak ada kitab buku yang dibaca oleh orang setiap hari. Tidak ada pula kitab atau buku yang dihafal orang kecuali Al-Quran. Nah, ini keutamaan Al-Quran. Di samping dibaca, dia juga dihafal. Dan itu mudah sekali kalau kita mau untuk melaksanakannya. Yang ketiga, al-fahmu. Al-Quran itu dipahami, dibaca isinya, dikaji isinya, agar dipahami, agar kita paham. Maka ikutilah majlis ilmu, majlis taklim di masjid, di surau, atau juga mungkin melalui media massa, ya, atau mungkin juga mengadakan diskusi di rumah. Intinya bagaimana kita memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Nah, untuk memahami Al-Quran ini tentu hidayah Allah. Banyak orang yang menyampaikan ilmu sebagai guru, ulama, tapi dia tidak diberi hidayah untuk memahami. Tapi orang yang mendengarkannya itu diberikan oleh Allah kepahaman, sehingga dia ngerti apa maksud Al-Quran itu. Ini perlu dikaji, didiskusikan. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketahuilah, kajilah, telitilah. Bahkan ayat pertama turun itu Al-Alaq. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi perintah membaca. Makna membaca itu bisa mengkaji, meneliti agar memahami, ya, isi yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, al-a'malu. Setelah Al-Quran tadi dipahami, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sedikit Al-Quran itu turun di zaman Rasulullah secara berangsur-angsur. Di antara hikmahnya adalah agar sahabat mudah untuk mengamalkannya. Sedikit dapat perintah Allah, diamalkan. Nih. Dan Al-Quran itu bukan sebatas teori, bukan sebatas dibaca, tapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Al-Quran itu bukan hanya sholat, puasa, atau ibadah-ibadah mahdoh, tapi juga aplikasi kehidupan kita di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang rumah tangga, di bidang sosial kemasyarakatan. Harus kita amalkan sesuai dengan Al-Quran. Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, total, keseluruhan. Karena seluruh kehidupan yang kita jalani ini semuanya terkandung dalam Al-Quran. Artinya, tidak ada satupun kehidupan yang kita lakukan yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Maka amalkan Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang awalnya adalah dibaca, dipahami. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada. Yang terakhir, kelima, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah ad-da'wah, disampaikan. Apa kata Rasul? Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang kau peroleh dariku meskipun 1 ayat. Jadi kita berkewajiban 1 ayat kita peroleh, wajib kita untuk menyampaikannya. Apalagi banyak ayat. Nah, dakwah itu kewajiban semua muslim. Bukan kewajiban ulama, ustadz, da'i saja. Ketika kita mendapat amanat sebagai muslim, maka dakwah wajib dilakukan. Ya, 1 ayat pun harus dilaksanakan.
ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak, kata Allah, manusia itu ke jalan Tuhanmu, yaitu ke dalam Islam, dengan cara hikmah. Hikmah itu bijaksana, dengan cara baik. Nah, kemudian wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Kalau juga terpaksa kita harus berdebat, berdiskusi, maka berdebatlah, diskusilah dengan cara yang baik. Jangan debat kusir, jangan debat yang memicu kemarahan, tapi dengan arif, dengan bijaksana, debat itu boleh dilaksanakan. Ini kewajiban muslim, yaitu mendakwahkan Al-Quran ke tengah masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. Nahnu du'at qabla syai'. Kita adalah da'i sebelum jadi apa-apa. Mungkin dia seorang dokter, maka gunakan posisi dokternya itu untuk berdakwah. Mungkin dia insinyur, mungkin dia anggota dewan, mungkin dia bupati, mungkin dia wali kota, seorang pedagang, pengusaha, maka posisi dia apapun juga dia berkewajiban berdakwah. Nah, ini kewajiban kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan saudara sekalian, ya, kita bisa memahami bahwasanya sebagai muslim kita memiliki 5 kewajiban terhadap Al-Quran. Demikian saja, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Demikian saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.